Sebelum aku bercerita tentang kisah Umar bin Khattab, aku mau menginfokan dulu bahwa kisah yang nanti aku ceritakan itu bersumber dari 2 buku. Yang pertama adalah buku Para Sahabat Nabi, Kisah Perjuangan, Pengorbanan, dan Keteladanan, karya Dr. Abdul Hamid As-Suhaibani. Ini bukunya. Yang kedua adalah buku Biografi Khalifah Rasulullah, karya Dr. Mustafa Murad. Ini bukunya taran. Ini tuh satu set ya, terdiri dari 4 buku. Yang pertama bukunya Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abu Thalib. Itu kisahnya Khilafah Rasyidin. Kalau mau beli silakan, mungkin di toko buku ada. Oke, aku langsung aja bercerita tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pasti kebanyakan udah tahu kan siapa itu Umar bin Khattab. Beliau adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Beliau orangnya sangat pemberani, tidak takut pada siapapun, dan dia pernah menjadi juara 1 gulat di Mekah. Wih, keren ya. Sebelum Umar masuk Islam, Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, agungkanlah Islam dengan salah satu dari kedua laki-laki ini, Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham." Itulah doa Nabi ketika itu. Umar bin Hisham adalah nama asli dari Abu Jahal ya. Ternyata yang Allah kabulkan adalah Umar bin Khattab. Masya Allah ya. Saat Rasulullah mengumumkan misi kenabiannya, usia Umar waktu itu berusia 27 tahun. Awalnya Umar menganggap seruan kenabian itu sebagai bid'ah dan kegilaan. Bahkan beliau menganggap Muhammad tidak lebih sebagai dukun dan penyair gila yang sedang mencari sensasi dan popularitas. Umar sangat membenci Nabi waktu itu, membenci keislamannya, sangat membenci gitu ya. Amarah Umar ini memuncak saat mengetahui ternyata beberapa kerabat dan budak perempuannya sudah mengikuti seruan Muhammad dan memeluk Islam. Kesal menjadi-jadi, geramnya Umar waktu itu sampai ia ingin membunuh Nabi Muhammad. Ia keluar dengan menghunus pedang. Kemudian di jalan Qadarullah dia bertemu dengan Nuaim. Nah, disinilah adanya skenario Allah gitu ya. Karena pertemuannya dengan Nuaim ini bisa menjadi jalan Umar menjemput hidayahnya. Masya Allah. Nuaim ketika melihat Umar, dia terheran-heran. Kenapa Umar terlihat sangat marah sampai membawa pedang? Maka dia bertanya, "Wahai Umar, ada apa dengan engkau?" Umar menjawab dengan geram, "Aku akan membunuh Muhammad." Nuaim berkata, "Demi Allah, hawa nafsumu telah menipu dirimu sendiri. Tidakkah kau melihat sanak keluargamu sendiri?" Umar berpikir sejenak. "Siapa yang kau maksud dari sanak keluargaku?" tanya Umar. "Anak pamanmu dan saudara kandungmu Fatimah," jawab Nuaim. Umar langsunglah terkaget-kaget itu. Kemarahannya memuncak saat itu. Yang awalnya dia akan ke rumah Nabi untuk membunuhnya, dia putar arah lah ke rumahnya Fatimah. Yang ternyata saat itu Fatimah dan suaminya sedang kajian, sedang ngaji, sedang dibina. Murabinya waktu itu adalah Khobab. Saat itu sedang dibacakan surat Toha. Umar sempat mendengarnya, namun ia segera mengetuk pintu. Mendengar suara Umar dan ketukan pintu Umar sangat keras, Khobab segera bersembunyi. Dan saat masuk ke dalam rumah, Umar langsung marah-marah hingga memukul Fatimah. Fatimah dan suaminya sudah kepayahan. Akhirnya dia mengaku bahwa dia telah memeluk Islam. Dan apapun yang akan Umar lakukan, ia tidak akan pernah melepaskan keislamannya. Itulah kata Fatimah saat itu. Keren ya. Umar tertegun. Dia teringat kepada budaknya yang sudah ia siksa karena ketahuan masuk Islam juga. Tapi budaknya ini
Meskipun sudah disiksa sedemikian, ya tetap tidak mau melepaskan keislamannya. Di situ Umar merasa heran. Di situ ia mulai berpikir, kenapa? Ia mulai penasaran dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Akhirnya ia mencoba menahan gejolak amarahnya. Kemudian ia akan menseriusi. Dia meminta lembaran-lembaran tadi yang dibacakan. Ia akan memahaminya. Dari sinilah awal mulanya Umar berislam. Umar membaca lembaran-lembaran itu yang isinya adalah surah Toha. Ia memaknai setiap kalimatnya, ia melapangkan dadanya. Karena itulah ayat bisa masuk ke dalam hatinya. Hingga saat itu juga Umar menyatakan ingin masuk Islam. Masya Allah, dari surat Toha langsung tergugah untuk masuk Islam. Padahal awalnya sangat membenci Islam, awalnya sangat memusuhi Islam, awalnya sangat membenci Nabi. Surah Toha bisa membuka hatinya. Karena apa? Karena Umar melapangkan dadanya hingga ayat bisa masuk ke dalam hatinya. Masya Allah kan, yang asalnya begitu membenci Islam jadi mencintai Islam. Keren kan? Masya Allah sekali gitu ya. Ia mengatakan kepada Fatimah ingin memeluk Islam. Saat itu juga ia datang kepada Nabi untuk bersyahadat. Keislaman ini disambut suka cita sama para sahabat dan langsung bertakbir. Betapa senangnya mereka ketika mengetahui Umar masuk Islam. Setelah Umar bersyahadat dengan percaya dirinya, ia mengumumkan keislamannya pada semua orang, bahkan sampai kepada Abu Jahal. Abu Jahal kagetlah mendengarnya, syok mungkin. Seorang Umar masuk Islam, seorang Umar yang ditakuti banyak orang masuk Islam. Kenapa bisa terjadi? Abu Jahal sangat tak habis pikir. Tak sampai di situ, Umar langsung mengumpulkan banyak orang dan dia mengumumkan keislamannya. Dia tidak takut. Padahal waktu itu siapapun yang ketahuan pengikutnya Muhammad langsung disiksa, langsung dianiaya. Sehingga pada saat itu semua pengikut Nabi Muhammad memilih berislam secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari penyiksaan. Tapi Umar gagah beraninya, tak takut pada siapapun, tak gentar dia umumkan keislamannya. Masya Allah hebatnya Umar. Keislaman Umar ini adalah kemuliaan bagi Islam dan kaum muslimin. Karena itu Mas'ud berkata, kami menjadi kuat sejak Umar masuk Islam. Ia berkata lagi, kami masih teringat dulu, kami tidak bisa melakukan sholat di Ka'bah. Namun ketika Umar masuk Islam, Umar menentang kaum musyrikin hingga mereka membiarkan kami sholat dengan tenang. Masya Allah. Ia pun kembali berkata, Islamnya Umar adalah penaklukan, hijrahnya adalah kemenangan, dan pemerintahannya adalah rahmat. Ia pun berkata, ketika Umar memeluk Islam, kejayaan Islam mulai gemilang. Masya Allah. Ketika umat Islam hendak hijrah dari Mekah ke Yastrib atau Madinah, karena tekanan dan ancaman orang Quraisy yang kian kuat, Nabi menyuruhkan para sahabat agar berangkat diam-diam dan berpencar karena khawatir dihadang musuh. Namun Umar justru mengumumkan rencananya untuk berangkat hijrah kepada orang-orang Quraisy. Ali bin Abu Thalib bercerita, semua hijrah sembunyi-sembunyi kecuali Umar. Saat hendak hijrah, dia menyandangkan busur panahnya dan mendatangi Ka'bah saat orang-orang Quraisy berada sekitar itu. Umar bertawaf 7 kali, salat 2 rakaat, lalu mendatangi kelompok orang Quraisy satu demi satu sambil berkata, wahai wajah yang muram, barang siapa ingin ibunya kehilangan anak dan anaknya menjadi yatim atau istrinya menjadi janda, temuilah aku di belakang bukit itu besok pagi. Umar menantang siapapun orang yang menghalangi hijrahnya, padahal yang lainnya berhijrah secara sembunyi-sembunyi karena takut akan tekanan. Umar berani sekali. Saat Umar menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar, beliau
menjabat selama 10 tahun hingga beliau wafat. Selama kepemimpinannya, beliau berhasil menaklukkan banyak negara, hingga Romawi dan Persia yang waktu itu adalah negara adik kuasa ya, merupakan kerajaan yang sangat besar, bisa ia taklukkan. Hingga Islam bisa menguasai 2/3 dunia di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Ya, saat berhasil menaklukkan Persia gitu ya, dan menjadikan panglima Persia itu adalah Hormuzan yang ditawan gitu ya, menjadi tawanan. Beberapa utusan yang membawa Hormuzan dan beberapa orang tahun lainnya itu tiba di Madinah saat memasuki ibu kota. Hormuzan masih memakai pakaian kebesarannya yang berbahan sutra dan bersulah emas, serta bersematkan hiasan permata baiknya para bangsawan Persia. Di Madinah, utusan itu segera disambut oleh Anas bin Malik dan Anas bin Qais. Mereka segera menuju rumah Khalifah dan bertanya kepada anak-anak yang tengah bermain di dekat halaman rumah Khalifah. Khalifah tengah tidur di teras masjid. Tubuhnya diselimuti kain sarung, jawab mereka. Anas, Hormuzan dan orang-orang pun kembali ke masjid. Di sana mereka menemukan seorang yang tengah tidur di teras dan diselimuti kain sarung lusuh, serta tangannya menggenggam sekantong kecil berisi jagung. Kagetlah ya, Hormuzan yang begitu mewah pakaiannya pun, wah gila ya, melihat Khalifah ya, Amirul Mukminin kok tidur di teras gitu ya. Sarungnya pun udah lusuh, gak kayak pimpinan kelas dunia gitu. Sangat sederhana, bersahaja. Sampai nanya, mana Umar? Dia gak yakin. Anas dan para utusan segera menjawab sambil menunjuk ke arah Umar. Inilah orangnya, kata mereka dengan suara lirih. Hormuzan masih bingung. Masa sih kayak gini gitu ya, pimpinan kelas dunia yang berhasil menaklukkan negara-negara legendaris, negara-negara maju, negara-negara wow gitu ya. Mana pengawalnya dan mana ajudannya? Tanya lagi Hormuzan. Ia tidak punya ajudan, juga pengawal, tidak juga sekretaris pribadi. Ia hidup bersahaja. Pemimpin kelas dunia sekarang mungkin kebanyakan hidupnya mewah-mewah ya. Ajudannya wah banyak, pengawalnya berjajar sampai kemana-mana diiringi pengawalnya gitu, sepanjang sampai jalan dikosongkan. Tapi berbeda dengan Umar ya, Umar sangat bersahaja. Bahkan seorang ajudan pun dia tidak punya gitu. Setelah berbicara dengan Umar gitu ya, awalnya dia khawatir akan dibunuh, tapi ternyata Umar membiarkan dia hidup. Dan dalam riwayat beberapa ahli meriwayatkan bahwa Hormuzan akhirnya memeluk Islam di hadapan Khalifah Umar. Masya Allah gitu. Dari kejadian ini, mungkin kita membayangkan pemimpin kelas dunia itu pasti hidupnya mewah, banyak pengawal, banyak aparat-aparat yang berjajar melindunginya. Tapi tidak dengan Umar. Beliau sangat sederhana, tidak memiliki seorang ajudan pun. Bahkan beliau hanya memiliki 2 baju, dan itu penuh dengan tambalan. Beliau melakukan itu karena beliau sangat ngefans sama Rasulullah, hingga beliau mengikuti semua apa yang Rasulullah contohkan. Salah satunya adalah hidup sederhana. Ayo kita pun mencontoh kepada beliau ya. Umar sering berusukan untuk mengecek kondisi rakyatnya. Bahkan Umar pernah berkata, aku tidak akan memakan daging sebelum rakyatku kenyang memakannya. Masya Allah, pemimpin yang sangat mengutamakan dan mendahulukan rakyatnya. Sungguh jarang ditemukan di zaman sekarang ya. Tidak salah Nabi sangat mencintai beliau, karena beliau memang pantas dicintai. Beliau pun menjadi salah satu dari 3 manusia terbaik di dunia setelah Rasulullah dan Abu Bakar. Maka mereka berdampingan di rumahnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sebenarnya masih banyak ya yang ingin diceritakan tentang Umar bin Khattab, tapi karena waktu terbatas dan masih ada kisah lainnya yang harus diceritakan, jadi kisahnya Umar sampai sini dulu ya. Kalau yang pengen tahu lebih detailnya, bisa membaca buku atau nonton film Omar yang lagi tayang sekarang di televisi ya. Ayo nonton aja.